Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pemuaian. Apa sih pemuaian? Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Nah, energi panas itu seringkali disebut sebagai kalor. Jadi, perubahan suhu itu bisa disebabkan oleh kalor ya. Nah, ketika ada kalor dan ada perubahan suhu, maka bisa memungkinkan suatu benda memuai atau bertambah ukurannya. Hal ini seringkali kita jumpai ketika kita ingin membuka pintu di musim panas. Kadangkala pintu tersebut menjadi lebih susah untuk dibuka karena ternyata ukuran pintunya menjadi bertambah. Nah, itu contoh dari pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih pemuaian itu bisa terjadi? Pemuaian terjadi ketika suatu benda dipanaskan yang membuat partikel penyusun pada benda tersebut bergerak dengan cepat dan saling bertuburkan satu sama lain, sehingga karena tuburukan tersebut menimbulkan kerenggangan jarak antara partikel penyusun benda tersebut. Akibat adanya jarak yang mulai merenggang, maka itu membuat ukuran bendanya jadi bertambah. Pemuaian tersebut dapat berupa pertambahan ukuran panjang atau pertambahan ukuran luas, atau juga dapat berupa pertambahan ukuran volume dari benda tersebut. Untuk menghitung besarnya pemuaian, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana L itu adalah panjang benda, satuannya meter. L0 adalah panjang awal benda, satuannya juga meter. Alfa adalah koefisien muai panjang benda tersebut, satuannya per derajat Celcius. Dan T adalah suhu benda dalam derajat Celcius. Nah, delta T sendiri itu adalah selisih dari suhu awal dengan suhu akhir. Begitu ya. Jadi delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh soalnya. Sebuah rel kereta api dengan panjang 10 meter berbahan besi pada suhu 0 derajat Celcius. Saat dilewati kereta, suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjangnya 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan besarnya perubahan panjang relnya. Oke, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui di soal adalah panjang awal atau L0 yaitu 10 meter. Kemudian suhu pertama adalah 0 derajat Celcius. Lalu suhu kedua adalah 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya 0,000012 ya per derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besarnya perubahan panjang. Berarti di situ adalah delta L atau selisih begitu ya, selisih panjangnya. Banyaknya perubahan panjang dari rel kereta tersebut. Nah, maka dalam menyelesaikan soal ini rumusnya adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Pertama-tama kita hitung dulu delta T-nya. Delta T itu adalah T2 dikurangi T1 gitu ya. T2-nya adalah 100 dikurangi 0. Berarti delta T-nya adalah 100. Oke, ya. Terus kita tinggal masukin aja angkanya, ini kita batasi biar enggak mengganggu
penglihatan ya gitu ya, tidak bercampur baur. Nah, sekarang L0-nya adalah 10 gitu ya. Kemudian dikali 1 ditambah koefisien muai panjangnya adalah 0,000012 gitu ya. Dikali dengan 100, delta T-nya kan 100. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu ini ya. Kita kalikan dulu. Berarti di sini kita masih tulis 10 dikali 1 ditambah, nah 0,000012 dikali 100 itu berapa? Kita tinggal coret aja nolnya. Gitu ya. Jadi 0,0012. Oke, baru setelah itu kita hitung ya. Tinggal kalikan. 10 ini kan dikali ya. 10 dikali 1 berarti 10 ditambah, ini tambah gitu ya, turun tambahnya. Lalu 10 dikali 0,0012 itu sama dengan 0,012. Kenapa bisa begitu ya kan, ini nolnya 1 coret ya, tinggal turun jadi seperti itu. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 0,012 adalah 10,012 meter ya. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa L-nya itu adalah 10,012 meter. Kemudian yang ditanyakan itu kan adalah delta L ya. Delta L itu seperti apa cara mencarinya? Delta L itu adalah selisih antara panjang akhir dikurangi panjang awal. Jadi delta L sama dengan panjang akhir begitu ya, dikurangi L awal ya. Atau bisa kita tuliskan sebetulnya adalah L akhir itu adalah L itu sendiri dikurangi L awal itu L0. Maka L-nya adalah 10,012 dikurangi dengan L awalnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 0,012 meter. Ini adalah delta L-nya atau perubahan panjangnya. Seperti halnya yang tadi telah saya katakan bahwa pemuaian itu bisa berupa perubahan ukuran panjang atau juga perubahan ukuran luas atau perubahan ukuran volume. Sehingga yang namanya pemuaian itu ada juga pemuaian luas dan pemuaian volume. Yang tadi sudah kita bahas adalah pemuaian panjang. Lalu gimana cara menghitung pemuaian luas dan pemuaian volume? Sebetulnya rumusnya itu mirip, sama lah ya. Hanya kita ganti saja besar koefisien muainya. Kalau alfa itu adalah koefisien muai panjang, maka koefisien muai untuk pemuaian luas adalah 2 kali alfa. Dan koefisien muai volume adalah 3 kali alfa. Jadi untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Untuk pemuaian luas, rumusnya adalah A sama dengan A0 dikali 1 ditambah alfa, yang mana alfanya adalah 2 kali alfa dikali delta T. Kemudian untuk pemuaian volume, V sama dengan V0 dikali 1 ditambah alfa, yang mana nanti alfanya adalah 3 kali alfa dikali delta T. Ingat ya bahwa alfa di sini kita anggap sebagai koefisien muai panjang. Maka untuk koefisien muai luas berarti adalah 2 kali nilai koefisien muai panjang. Untuk koefisien muai volume berarti adalah 3 kali nilai koefisien muai panjang. Nah, biar nggak pusing, kita langsung aja bahas contoh soalnya. Sebuah bejana aluminium berisi air 2000 cm3
dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium 0,000025 per derajat Celcius dan koefisien muai ruang air 0,00044 per derajat Celcius, tentukan banyaknya air yang tumpah. Oke, diketahuinya dari soal tersebut adalah volume pada bejana tersebut adalah 2000 cm3. Kemudian suhu yang pertama adalah 20 derajat Celcius, kemudian suhu keduanya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian koefisien panjang, makanya di sini saya tuliskan dengan L, koefisien panjang aluminium 0,00025 per derajat Celcius, dan koefisien volume atau koefisien ruang air yaitu 0,00044 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah atau berapa banyaknya air yang tumpah gitu ya, atau air yang terbuang seperti itu ya. Bisa kita sebut sebagai delta V gitu ya. Maka pertama-tama biasa kita harus cari dulu yang namanya delta T gitu ya. Dimana ya? Di sinilah, maklum papan tulisnya mini ya. Delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1 ya. T2 nya adalah 70 dikurangi T1 nya 20, maka delta T nya adalah 50. Oke. Kemudian nah kita hitung dulu nih untuk aluminium dulu ya. Jadi kita hitung untuk volume dari aluminium, V aluminium. Jadi kita tulis di sini untuk kita hitung untuk aluminium dulu. Nah, maka V sama dengan V0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, V0 nya adalah 2000 dikali 1 ditambah, nah untuk koefisiennya ya, koefisien di sini karena ini adalah volume, maka harganya adalah 3 kali koefisien muai panjang. Jadi di sini koefisien untuk aluminium itu akan dikali 3 ya. Berapa dikali 3? 0,00025 dikali 3 itu adalah 0,00075 ya, dikali dengan delta T. Delta T nya adalah 50. Oke ya. Kemudian kita hitung. Pertama-tama kita hitung ininya dulu ya. Yang ini kita hitung ya. 0,00075 dikali 50. Hasilnya adalah 0,00375. Oke. Setelah itu baru kita kalikan. 2000 dikali 1 jadi 2000 ditambah, turun ya tambahnya ya. Terus 2000 dikali 0,00375. Hasilnya adalah 7,5. Maka 2000 ditambah 7,5 sama dengan 2007,5. Apa nih? Sentimeter kubik. Oke ya, untuk volume aluminiumnya kita sudah dapat yaitu 2007,5 cm3. Nah, kemudian setelah kita peroleh volume untuk aluminium, kita cari volume untuk air. Oke. V dengan rumusnya yang sama ya. V sama dengan V0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. Ya, V0 nya 2000
dikali 1 ditambah. Nah, untuk alfanya karena di sini air koefisiennya sudah dalam bentuk koefisien muai ruang sehingga tidak perlu dikali 3 ya. Oke, tidak perlu dikali 3, kita tuliskan saja langsung angkanya 0,00044 ya, dikali delta T-nya 50. Jadi untuk yang dikali 3 itu jika koefisien muai yang diketahuinya adalah koefisien muai panjang. Sementara misalnya dalam soalnya yang dicari adalah volumenya. Ketika yang dicari adalah pemuaian volume, maka yang diketahuinya adalah koefisien muai panjang, maka kamu tinggal mengalihkan saja koefisien muai panjang dikali dengan 3. Ya. Oke, kita lanjut. Kita hitung dulu. Seperti biasa kita hitung ini dulu ya, yang kita hitung. Nah, kita tulis ulang yang angka sebelumnya. Sekarang 0,00044 dikali 50. Hasilnya adalah 0,022. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 2000 dikali 1, 2000. Tambahnya turun gitu ya. Sekarang 2000 dikali dengan 0,022 yaitu 44. Tinggal kita jumlahkan 2000 ditambah 44 yaitu 2044 cm kubik. Ini adalah volume air. Nah, sebelumnya kita sudah memperoleh volume aluminium yaitu 2007,5 cm kubik dan volume air adalah 2044 cm kubik. Lantas kan yang ditanyakan adalah delta V ya. Berapa sih jumlah air yang tumpah? Nah, ini untuk menjawabnya ya kita tinggal hitung saja, tinggal kurangi saja. Delta V itu kan adalah V akhir dikurangi V awal gitu ya, atau kita sebut volume kedua dikurangi volume ke-1 begitu kan. Maka volume keduanya itu adalah air berapa? 2044 begitu ya, dikurangi volume ke-1-nya adalah volume aluminium yaitu 2007,5. Berapa sih 2044 dikurangi 2007,5? Nah, ini kita kotret aja di sini ya. 2044 dikurangi 2007,5. Nah, ini kita walaupun di sini ini kita ada nolnya, anggap ada nolnya. Ini 0 kurangi 5 berarti kan 10 kurangi 5 di sini karena sudah kepinjam tinggal 3 kurangi 7 nggak bisa bawa 1. Jadi 13 kurangi 7 6 gitu ya. Terus ininya sisanya 3 ya, kurangi 0 3. Ini 0 gitu kan. 2 kurangi 2 0. Jadi ya udah di belakang koma ada satu angka. Nah, jadi seperti itu. 0 yang ini kita coret. Jadi jawabannya adalah 36,5 cm kubik ya. Oke, sekian pembahasan tentang materi pemuaian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.